Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Deskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon. Oke, dalam video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai screen untuk sablon glass cup. Yaitu screennya ada beberapa ukuran ya yang kita pakai. Ini ukuran yang panjangnya 30, panjang dalam ya 30 cm, kemudian lebar dalamnya 16 cm. Kemudian ini yang panjangnya 35, lebar dalam 16 cm sama. Terus kemudian untuk yang ini paling panjang, ini 40 cm ya. Ini biasanya kita pakai untuk sablon 22 oz ataupun sablon gelas cup yang lebih besar, karena ini jangkauannya lebih panjang ya. Nah, terus kenapa menggunakan besi ya untuk sablon gelas cup? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, yang khususnya yang masih belajar atau pemula atau belum tahu sama sekali mengenai screen untuk sablon glass cup, kenapa harus menggunakan besi? Karena di glass cup itu kan ada kupingannya. Nah, ini ya saya lihatkan. Nah, jadi di bawah kupingannya besinya kita taruh seperti ini, kelihatan ya. Nah, jika tidak menggunakan besi seperti ini, nanti sablonannya akan di bawah cup. Nah, makanya harus menggunakan yang pinggirnya besi supaya posisi gambarnya nanti bisa di tengah ataupun bisa agak ke atas. Nah, seperti ini ya, bisa diatur untuk ketinggiannya. Nah, kenapa di sini aku biasa menggunakan screen yang kuning ya, bukan yang putih seperti ini. Nah, aku bahas yang kuning dulu ya. Nah, dasar pengalaman kami yang pernah saya pakai untuk sablon glass cup sih, aku lebih nyaman menggunakan yang kuning, karena yang kuning lebih mudah untuk dibersihkan ya. Jadi biasanya langsung bersih ketika kita bersihkan menggunakan M4 ketika ada tinta di sini. Terus kemudian pas waktu pencucian juga bisa bersih kembali seperti ini. Nah, jika yang putih biasanya akan meninggalkan flek di sini. Terus kemudian jika habis mengerjakan sablon tidak segera dicuci, nanti dalam bersihkannya akan susah kalau yang putih. Terus biasanya akan berbayang-bayang di sini. Nah, kalau yang kuning berdasar pengalaman kami lebih enak untuk dibersihkan. Bukan enak ya kayak makanan, lebih mudah dibersihkan. Nah, ini lebih mudah dibersihkan. Ini untuk yang kuning. Nah, kemudian ini yang paling panjang ya. Ini fungsinya kalau di tempatku nih saya beda-bedakan sih, yang panjang, yang pendek. Nah, kemudian untuk screen yang paling pendek ini biasanya saya gunakan untuk mengerjakan sablon cup yang satu sisi. Nah, jadi sablonnya hanya satu sisi aja. Nah, kelihatan ya. Ini, nah nanti sablonnya hanya satu sisi, jadi desainnya kita taruh di sini, plak seperti ini. Atau mungkin ada gambar yang lain ya, kita coba. Nah, ini satu sisi seperti ini. Kalau dilihat dari depan nanti gini. Nah, ini untuk yang 30 biasa kita gunakan untuk sablon satu sisi. Nah, kemudian untuk yang panjang 35 ini biasa kita gunakan untuk mengerjakan sablon dua sisi. Untuk ukuran cupnya biasanya 16, biasanya ukuran cupnya 12, 16, 18 juga masuk pakai yang ini. Nah, dua sisi seperti ini ya, dua sisi. Kemudian yang paling panjang biasanya kita gunakan untuk yang ukuran 22 oz. Nah, misalnya tiga sisi seperti ini, 22 oz, menggunakan yang panjang. Nah, panjang seperti ini ya, tiga sisi. Nah, ini tiga sisi, ini mepet besi. Nah,
Nah, jika teman-teman punyanya screen panjang seperti ini, terus mau mengerjakan sablon cuma satu sisi seperti ini. Nah, caranya gampang. Ini kita posisikan kira-kira di seperti ini ya, terus di bawahnya kita sekat. Nah, kita sekat menggunakan kardus ya. Nah, kardus seperti ini. Nah, jadi yang kita kerjakan sablon hanya satu sisi di sebelah sini aja. Ini lebih mengirit tinta dan menghemat bremol juga ya, karena nanti tintanya tidak bleber di sepanjang screen. Kalau nggak dikasih ini otomatis tintanya kan di sepanjang ini banyak banget ya, terus bremolnya juga pas after kita butuh banyak bremol. Kalau disekat segini kira-kira cukup untuk satu sisi, kita hanya butuh di sekitar sini. Kemudian yang sini juga ditutup biar nanti tidak kena tinta ketika proses sablon. Nah, seperti ini ya. Ini kita sekat. Ini untuk yang ukuran 35 juga bisa. Nah, ini misalnya panjangnya 35, terus teman-teman nyablonnya cuman satu sisi, terus adanya cuman screen satu ini ya, ini kita sekat gini aja. Nah, kita sekat menggunakan karton, ini karton. Terus di sini dikasih lakban bening. Nah, ini kita tempelkan di sini. Nah, satu sisi seperti ini. Terus kemudian setelah di afterwork baru ini di sini kita kasih lakban keliling. Oh ya, untuk lakbannya aku biasa menggunakan merek ini ya, Naci ya, sebentar. Nih. Nah, aku udah beli tadi habis. Nah, ini tadi aku habis belanja beli lakban bening. Ini yang biasa kita gunakan yang merek Naci. Beda loh ya nanti sama yang merek ini Sinomas. Sinomas. Nah, ini Naci tape. Nah, yang sering kita pakai yang ini. Yang ini buat plaster packing kalau mengirim paket ya. Nah, kalau yang ini lebih bagus buat ini, buat di pinggir-pinggir sini biasanya tidak mudah bocor karena kualitas perkatnya lebih bagus daripada yang ini. Daya rekatnya lebih bagus, dan ini agak tipis ya, ini tebel, terus daya rekatnya kurang kuat. Oh ya, untuk T. Nah, untuk T di sini aku menggunakan T165 semua ya, T165 warna kuning. Terus kalau menggunakan T150 bisa kan? Nggak bisa. Aku kemarin pernah nyoba juga menggunakan T150, hasilnya juga lumayan, tidak mudah mampet, tapi videonya nggak ada ya, belum saya syuting. Jadi besok saya buatkan video ketika aku menggunakan screen yang ukuran T150 ya, kan kita bikin videonya ya, nanti hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu kalau menggunakan screen T150 hasilnya seperti apa. Nanti saya buatkan videonya, saya buatkan menggunakan dua screen T165 sama T150, nanti kita lihat perbedaannya. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin satu lagi, ini screen. Aduh. Nah, ini aku kemarin belajar mencoba memasang screen yang ujungnya pakai besi semua, di kanan kiri besi ini, ding ding. Nah, jadi kelebihannya kalau misalnya di sini sobek ya, ini tinggal kita plester yang sobek, kemudian sebelah sini bisa kita pakai. Tapi ini baru nyoba kemarin, masih pemasangannya masih kurang rapi. Ini masih ada benjol di sini karena kurang tarikan ya. Tapi lumayan sudah bisa kita pakai. Lebih hemat kalau ini misalnya sini sobek, tinggal kita pindah sebelah sini. Tapi ini kalau dipakai di alatku, karena di sini harus ada per, mungkin di sini nanti akan kita kasih apa ya, lubang atau apa. Oke, itu aja teman-teman ya, sedikit video kali ini tentang membahas screen untuk sablon glass cup. Besok
kalau udah ada waktu kita buat videonya untuk sablon glass cup menggunakan screen T150 dan T165. Oke, itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan nantikan video-video kami yang berikutnya.